Anda ingin memulai sebuah bisnis tapi bingung harus mulai dari mana? Penasaran? Simak video kami berikut ini. Halo semua, bersama saya Ilma. Pada video kali ini kita akan membagikan tips apa saja yang wajib dilakukan calon pengusaha jika ingin memulai sebuah usaha. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat teman-teman semua untuk like dan subscribe dan komen video kami agar kami bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Di era digital seperti saat ini, kesempatan atau peluang kita dalam memulai sebuah usaha itu sangat terbuka lebar. Jadi kesempatan dalam memulai sebuah usaha itu terbuka lebar bagi setiap orang, apalagi di era seperti saat ini. Nah, namun kebanyakan dari mereka itu sebenarnya mereka sudah memiliki niat untuk memulai sebuah usaha. Namun mereka takut untuk memulainya atau menjalankan sebuah usaha karena tidak tahu harus melakukan apa dan apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin memulai sebuah usaha. Nah, biasanya penyebab seseorang atau kita sendiri mungkin takut untuk memulai usaha itu ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Biasanya yang pertama, kita itu bingung mau memilih usaha apa. Sebenarnya kesempatan kita dalam memulai sebuah usaha itu sudah ada, peluangnya sudah ada. Namun beberapa dari kita itu bingung harus memilih usaha apa yang paling cocok untuk kita jalankan karena kita masih bingung mana usaha yang paling menguntungkan untuk kita. Nah, itu biasanya yang sering dialami oleh banyak orang yang ingin memulai sebuah usaha. Dia bingung harus memilih usaha yang seperti apa. Kemudian yang sering sekali dialami oleh banyak orang yaitu adalah takut gagal. Jadi teman-teman semua itu biasanya mungkin ya, ini pengalaman juga dari teman-teman semua itu takut mulai usaha karena di pikiran itu terlalu difikirkan apakah usaha kita itu akan berhasil atau tidak. Pada akhirnya tidak jadi untuk menjalankan usaha saking takutnya gagal. Nah, kemudian ini juga sering sekali dialami oleh banyak orang juga. Jadi untuk dalam memulai usaha itu kan kita butuh modal. Nah, tapi teman-teman semua itu berpikir kalau saya itu belum memiliki modal yang cukup untuk memulai sebuah usaha. Nah, itu biasanya menjadi salah satu penyebab seseorang enggan atau belum mau untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas lebih lanjut apa saja atau tips apa saja yang bisa dilakukan untuk teman-teman semua yang ingin memulai sebuah usaha. Yang pertama, rancanglah ide bisnis. Jadi sebelum mulai bisnis, hal pertama yang wajib dilakukan atau difikirkan oleh kita adalah membuat ide bisnis. Jadi kita harus memikirkan ide bisnis atau gambaran bisnis seperti apa yang ingin kita bangun atau kita jalankan. Buat teman-teman semua yang bingung harus memilih usaha seperti apa, itu mulailah berangkat dari hal-hal yang disukai dulu. Jadi tujuannya kenapa kok kita memilih ide bisnis yang dari hal-hal yang kita sukai dulu. Kenapa? Karena tujuannya nanti kedepannya misalkan kita mengalami kendala atau mendapatkan tantangan, kita tidak mudah menyerah dan lebih semangat karena kita melakukan hal-hal yang kita sukai. Kemudian yang kedua, kenali pasar dan produk Anda. Jadi setelah Anda sudah merancang atau membuat ide bisnis, kemudian tentukan target pasar mana yang ingin Anda tuju. Jadi tujuannya adalah agar target pasar kita itu lebih terarah, kemudian baru kita bisa menentukan produk apa yang ingin kita rancang. Jadi contohnya, misalnya Anda sudah membuat ide bisnis minuman, kemudian Anda menentukan target pasar yang ingin dituju adalah anak-anak remaja. Jadi produk minuman seperti apa yang akan disukai oleh anak-anak remaja tersebut. Nah, misalnya saja Anda membuat minuman itu dengan berbagai varian rasa atau dengan membuat packaging semenarik mungkin dan sebagainya. Nah, itu untuk langkah kedua, yaitu kenali pasar dan produk Anda. Kemudian yang ketiga, kenali pesaing Anda. Jadi dengan mengenali pesaing Anda itu bukan dengan tujuan kita akan mencontek atau meniru pesaing kita, tapi
kita bisa mempelajari bagaimana mereka menjalankan bisnis, dan kita bisa mempelajari apa yang kurang dan kelebihan mereka. Dan dari situ kita bisa menentukan atau kita bisa mencari ciri khas kita meskipun pesaing kita menjual produk yang sama seperti yang kita jual. Nah, itu cara yang bisa dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah, ini yang paling penting bagi kita yang ingin melakukan sebuah bisnis adalah untuk menyiapkan dana. Nah, namun bagi sebagian besar orang itu tidak memiliki modal pribadi yang cukup besar jika ingin memulai sebuah usaha. Nah, apa sih yang bisa dilakukan jika kita tidak memiliki cukup modal untuk memulai usaha? Nah, teman-teman semua mungkin bisa membuat proposal, kemudian diajukan kepada calon investor yang mungkin saja itu bisa mereka bisa berminat kepada usaha yang akan kita jalankan berdasarkan proposal yang kita buat. Kemudian calon investor kemudian akan mau untuk mendanai usaha yang akan kita jalankan. Jadi mencari investor ini buat teman-teman semua nggak perlu jauh-jauh, mungkin saja ada keluarga atau saudara atau teman mungkin yang berminat saat membaca proposal yang Anda buat, kemudian berminat untuk bergabung atau mendanai usaha yang akan Anda jalankan. Nah, selain itu Anda juga mungkin bisa mengajukan ke pinjaman ke bank gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai dana yang cukup, dana pribadi yang cukup untuk memulai sebuah usaha. Kemudian langkah terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah lakukan pemasaran produk Anda. Nah, setelah kita tadi menentukan ide bisnis, kemudian kita menentukan atau kita mengenali pasar dan mengenali produk. Kemudian yang ketiga tadi kita mengenal pesaing kita, kemudian kita menyiapkan dana, dan yang terakhir adalah melakukan pemasaran produk Anda. Jadi orang tidak akan membeli produk yang mereka tidak tahu. Nah, tujuannya pemasaran ini adalah agar kita bisa mengenalkan produk kita ke masyarakat atau ke pasar yang akan kita tuju. Nah, pemasaran produk ini bisa teman-teman lakukan seefisien dan seefektif mungkin dengan melalui media sosial atau dengan metode dari mulut ke mulut. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melakukan promosi pada produk pertama Anda yang akan Anda jual untuk menarik minat calon pembeli. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.